kelompok kami yaitu faktor persuasi dan konteks yang menentukan efektivitas persuasi. Yang pertama yaitu faktor komunikator. Peneliti persuasif secara alami memusatkan perhatian penelitian yang cukup besar pada pertanyaan tentang bagaimana berbagai karakteristik komunikator mempengaruhi hasil dari upaya komunikator. Hal tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya dimensi kredibilitas. Kredibilitas terdiri dari penilaian yang dibuat oleh penerima tentang kepercayaan komunikator. Tetapi pengertian umum tentang kredibilitas ini telah diberi spesifikasi yang lebih hati-hati dalam penyelidikan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi dasar kredibilitas. Yang selanjutnya yaitu penelitian faktor analitik. Ada beberapa studi analitik faktor dari dimensi berdasarkan penilaian kredibilitas. Dalam desain penelitian, yang paling umum dalam penyelidikan ini, responden menilai sumber komunikasi dalam skala besar. Yang terakhir yaitu keahlian dan kepercayaan sebagai dimensi kredibilitas. Semua item ini tampaknya terkait dengan penilaian apakah komunikator kemungkinan besar akan cenderung mengatakan yang sebenarnya, seperti yang dia lihat. Seorang komunikator tahu apa yang benar, tetapi bagaimanapun menyesatkan audiens menghasilkan pesan yang tidak dapat diandalkan sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan. Seperti halnya yang tulus tetapi kurang informasi komunikator. Posisi diadvokasi. Posisi yang dapat didukung oleh komunikator tentang masalah persuasif memengaruhi persepsi tentang keahlian dan kepercayaan komunikator. Menyukai komunikator. Beberapa bukti tidak langsung menunjukkan bahwa penerima menyukai komunikator dapat mempengaruhi penilaian komunikator kepercayaan. Meskipun bukan penilaian dari keahlian komunikator. Humor. Kemasukan humor dalam pesan persuasif ternyata lebih bermanfaat. Efek bervariasi pada persepsi komunikator. Saat efek positif humor ditemukan, mereka cenderung paling langsung melibatkan peningkatan kesukaan audiens terhadap komunikator dan terkadang kepercayaan komunikator karena suka dan dapat dipercaya terkait, tetapi penilaian keahlian jarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klarifikasi atau pengaruh kredibilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh kredibilitas. Yang pertama, dua klarifikasi awal. Dua klarifikasi awal perlu dibuat tentang penelitian tentang pengaruh kredibilitas komunikator. Pertama, dalam penelitian ini, dua dimensi utama kredibilitas itu biasanya tidak dimanipulasi secara terpisah. Yang kedua, pengaruh pada besar pengaruh. Ukuran pengaruh kredibilitas komunikator terhadap hasil persuasi tidak konstan, tetapi bervariasi dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Yang kedua adalah pengaruh pada arah pengaruh. Bukti paling langsung dari hubungan ini berasal dari penyelidikan yang telah memvariasikan sikap kontra ataupun proattitudinal dari pesan. Aturan umum. Prinsip umum bahwa orang menyukai persuader lebih berhasil bisa menyelesaikan. Beberapa pengecualian dan ketentuan pembatas. Bukti penelitian yang ada menunjukkan setidaknya 3 peringatan penting efek menyukai komunikator pada hasil persuasif. Efek menyukai ternyata dapat dikesampingkan oleh kredibilitas. Keunggulan disukai daripada komunikator yang tidak disukai diminimalkan karena topik menjadi lebih relevan secara pribadi dengan penerima, dan komunikator yang tidak disukai setidaknya terkadang bisa menjadi pembujuk yang jauh lebih efektif daripada komunikator yang disukai. Suka dan kredibilitas.
Efek menyukai pada hasil persuasif tampaknya lebih lemah daripada efek kredibilitas. Kesukaan dan relevansi topik. Efek menyukai hasil persuasif diminimalkan karena topik menjadi lebih relevan secara pribadi bagi penerima. Efektivitas yang lebih besar dari komunikator yang tidak disukai. Komunikator yang tidak disukai bisa menjadi pembujuk yang lebih efektif daripada komunikator yang disukai, bahkan ketika komunikator sebanding dalam karakteristik lain seperti kredibilitas. Faktor komunikator lainnya, kesamaan, tampaknya umum dan alami untuk mengasumsikan bahwa pada tingkat penerima merasakan kesamaan antara diri mereka sendiri dan seorang pembujuk yang sama derajat keefektifan pembujuk akan ditingkatkan. Kesamaan dan kesukaan, mengingat keragaman kemungkinan kemiripan yang tak terbatas hubungan umum apapun tidak mungkin terjadi antara kesamaan yang dirasakan dan menyukai orang lain. Kesamaan dan kredibilitas penilaian keahlian. Persamaan yang dirasakan antara sumber dan audiens bisa tentu mempengaruhi penilaian audiens tentang keahlian sumber. Kesamaan dan kredibilitas penilaian kepercayaan. Jenis kemiripan tertentu khususnya yang dirasakan kesamaan sikap dapat mempengaruhi kesukaan penerima untuk komunikator dan meningkatkan rasa menyukai komunikator secara umum disertai dengan penilaian yang ditingkatkan dari komunikator kepercayaan. Daya tarik fisik. Daya tarik fisik tampaknya umumnya beroperasi dalam persuasi dengan cara yang mirip dengan peniripan, yaitu daya tarik fisik mempengaruhi hasil persuasif secara tidak langsung melalui pengaruh pada kesukaan penerima terhadap komunikator dan penilaian penerima terhadap kredibilitas komunikator. Yang pertama adalah daya tarik fisik dan kesukaan. Tidak mengherankan, daya tarik fisik yang lebih besar cenderung mengarah pada rasa yang lebih disukai. Yang kedua, daya tarik fisik dan kredibilitas. Daya tarik fisik dapat mempengaruhi hasil persuasif melalui pengaruhnya terhadap kredibilitas yang dirasakan. Yang ketiga adalah tentang karakteristik komunikator tambahan. Efek persuasif dan kesamaan komunikator penerima dan daya tarik fisik komunikator telah berfokus pada bagian faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas dan rasa suka, karena bukti penelitian tampaknya menunjukkan bahwa kesamaan dan daya tarik fisik mempengaruhi hasil persuasif secara tidak langsung melalui pengaruh terhadap kredibilitas dan menyukai. Yang berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penilaian kredibilitas. Penilaian keahlian dan kepercayaan komunikator tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan itu adil untuk mengatakan bahwa penelitian sampai saat ini meninggalkan kita agak jauh dari gambaran komprehensif tentang faktor-faktor penentu dalam penilaian ini. Berikut ini adalah review selektif dari beberapa fitur yang telah menerima lebih banyak perhatian. Yang pertama yaitu pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman. Meskipun sedikit penelitian sistematis yang menyelidiki dengan tepat bagaimana kredibilitasnya, penilaian dipengaruhi oleh informasi tentang komunikator pelatihan, pengalaman, dan juga pekerjaan. Ciri-ciri ini tepatnya yang paling sering dimanipulasi oleh peneliti. Tentunya dalam studi eksperimental dari efek variasi kredibilitas komunikator. Yang selanjutnya, non-fluencies dalam pengiriman atau ketidaklancaran dalam pengiriman pesan. Satu karakteristik penerimaan yang telah dipelajari secara terpisah adalah terjadinya non-fluencies atau ketidaklancaran dalam penyampaian berkomunikasi lisan. Non-fluencies termasuk jeda yang disuarakan, yang berlebihan pengulangan kata atau suara, koreksi dari selip lidah,
atau kesulitan artikulasi dan sejenisnya. Yang berikutnya kutipan sumber bukti. Pembujuk biasanya menyertakan bukti dalam pesan persuasif mereka. Pesan persuasif mereka dalam menyertakan bukti pesan persuasif mereka, di dalamnya ada fakta, opini, informasi yang relevan, dan sejenisnya, dan dimaksudkan untuk mendukung klaim pembujuk. Sifat sumber komunikasi. Di literatur, penelitian secara implisit berdasar pada citra komunikator sebagai seseorang yang berkomunikasi melalui sarana linguistik. Komunikasi mengalami beberapa transformasi. Artinya, seperti yang mungkin dimiliki penerima pesan, sikap terhadap, dan persepsi kredibilitas tentang beberapa dapat diidentifikasi orang yang menyampaikan pesan, sehingga mereka dapat memiliki sikap terhadap iklan dan persepsi kredibilitas iklan. Beberapa peran untuk variabel komunikator. Variabel dapat memainkan banyak peran dalam persuasi, karena kredibilitas komunikator yang lebih tinggi melahirkan lebih sedikit pengawasan pesan daripada yang dilakukan komunikator dengan kredibilitas rendah, atau karena kredibilitas tinggi. Komunikator kurang lebih langsung bias elaborasi dengan cara yang menguntungkan bagi yang dianjurkannya. Yang selanjutnya yaitu bukti. Yang pertama, jenis bukti. Pengalaman langsung. Pengalaman langsung mungkin adalah jenis bukti atau bukti terkuat yang ada dan biasanya tetap menjadi bagian dari ingatan seseorang seumur hidup. Disebut berulang kali sebagai cara untuk membuat suatu poin atau menentukan tindakan sendiri. Yang kedua yaitu pengalaman dramatis atau pergantian. Kita semua telah belajar atau diyakini dengan mendengar tentang pengalaman orang lain, yaitu melalui pengalaman perwakilan. Ada beberapa jenis pengalaman perwakilan, kebanyakan bersifat dramatis. Yang pertama yaitu narasi. Cara yang baik untuk menggunakan bukti dramatis adalah melalui narasi atau cerita dari suatu peristiwa yang diceritakan kepada Anda oleh orang lain atau diperankan dengan cara tertentu, misalnya dokumenter, laporan berita media, dan khotbah. Yang kedua, anekdot. Anekdot adalah narasi singkat yang menjelaskan maksud Anda dengan terburu-buru, mungkin dalam 1 atau 2 kalimat. Yang ketiga, partisipan dan demonstrasi. Ada beberapa cara lain yang dapat digunakan pembujuk untuk mendramatisir bukti. Pada presentasi anti rokok, misalnya, materi audio visual dapat menunjukkan jaringan paru-paru yang bersifat kanker. Yang selanjutnya yaitu bukti yang diproses secara rasional. Tidak semua bukti dramatis. Terkadang bukti menarik bagi proses logis kita dengan cara yang non-dramatisir dan berorientasi intelektual serta rasional. Jenis penalaran. Langkah kedua dalam proses logis persuasi yang menghubungkan potongan-potongan bukti dengan menggunakan semacam penalaran logis. Beberapa pola-pola penalaran tampaknya tertanam dalam budaya kita dan seringkali berbeda dari budaya lainnya. Budaya lain hidup berdampingan dalam dunia persuasi kita, menyebabkan efek penalaran. Misalnya, kami jarang mengatakan bola dilempar dan jendelanya rusak. Sebaliknya, kami mengedepankan penyebabnya dan biarkan itu menciptakan. Kita berkata, Johnny melempar bola dan memecahkan jendela dan orang tuanya menghukum dia dengan berat. Kalimat suara aktif ini memberitahu kami bahwa Johnny menyebabkan bola terbang di udara, mengakibatkan jendelanya pecah, yang pada gilirannya menghasilkan hukuman. Efek menyebabkan penalaran. Jenis penalaran lain yang lebih jarang digunakan disebut alasan efek kesebab. Sumber-sumber yang keliru dari poisoning makanan misalnya terkadang teridentifikasi sebagai berikut. Gejala dari penalaran. Terkadang pembujuk mengidentifikasi serangkaian gejala atau tanda dan kemudian mencoba menyimpulkan sesuatu dari mereka. Misalnya, politisi mengutip
beberapa banyak hal-hal yang lebih buruk sekarang daripada saat mereka lawan mulai menjabat. Ayo, gak apa. Kamera rolling action. Penalaran kriteria ke aplikasi. Pembujuk menetapkan serangkaian kriteria yang masuk akal untuk membeli produk, memilih kandidat, atau mendukung tujuan, dan kemudian menawarkan produk, kandidat, atau alasan mereka sebagai salah satu yang sesuai dengan kriteria ini. Misalnya, ketika perusahaan kartu kredit membuat penawaran kepada Anda mungkin memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh kartu tersebut. Sebelum Anda memilih penawaran tersebut, tidak boleh ada biaya tahunan. Penalaran dari analogi atau pembandingan. Pembujuk menggunakan analogi, kiasan, atau nyata sebagai alasan logis mereka untuk beberapa kesimpulan. Dalam bentuk penalaran ini, pembujuk menganalisis dan mendeskripsikan suatu masalah, dan analogi dibuat dengan membandingkan masalah ini dengan contoh yang serupa atau kiasan. Yang ketiga, penalaran deduktif. Bentuk umum dari seruan logika adalah penalaran deduktif, yang merupakan penalaran dari umum ke spesifik. Yang keempat, ada penalaran induktif, merupakan cara berpikir menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual, seperti kesimpulan peneliti rumus. Menjelaskan tentang penyalahgunaan alasan dan bukti. 1. Statistik. Salah satu andalan dari persuasi logis adalah penggunaan statistik. Penyalahgunaan dari bukti statistik adalah penggunaan satu contoh sebagai contoh dari semua contoh. 2. Kesaksian. Satu masalah dengan penggunaan testimonial adalah bahwa orang yang bersaksi mungkin tidak memberikan informasi yang akurat. Common fallacies used in persuasion. Merriam-Webster mendefinisikan kesalahan sebagai penampilan yang menipu, salah atau keliru, ide argumen yang sering masuk akal, menggunakan false atau inversi tidak valid. Perlu diingat bahwa kesalahan logis belum tentu salah, tetapi prosesnya kesimpulan tidak valid. Sikatnya berikut adalah beberapa kesalahan umum kami pertemuan hampir setiap hari. Post hoc ergo propter hoc. Post hoc ergo propter hoc biasa disebut kekeliruan. Berasal dari bahasa Latin yang berarti setelah ini, karena itu, karena ini. Sebagai terjemahan menyiratkan karena satu peristiwa mengikuti yang lain. Peristiwa pertama diasumsikan sebagai penyebab kedua. Contoh, ayam jantan berkokok tepat sebelum matahari terbit, oleh karena itu ayam jantan menyebabkan matahari terbit. Bagian tengah yang tidak terdistribusi. Kekeliruan dari bagian tengah yang tidak terdistribusi dapat didefinisikan sebagai menyimpulkan bahwa karena individu, kelompok, atau filosofi memiliki beberapa aspek atau atribut dengan yang lain, ia berbagi semua aspek atau atribut yang lainnya. The straw man atau manusia jerami. Kekeliruan manusia jerami membuat kasus yang lemah atau manusia jerami yang dapat dengan mudah dikalahkan. Pembujuk mempresentasikan kasus ini sebagai posisi pihak lain dalam debat, dan kemudian mengemukakan bukti dan alasan kunci untuk mengalahkan kasus palsu tersebut bersama dengan pihak oposisi atau calon lawan. Persuasi politik penuh dengan taktik ini. Kekeliruan umum lainnya. Jenis penalaran keliru lainnya menggunakan fakta yang sebagian atau menyimpang, seperti menceritakan hanya satu sisi cerita atau mengutip di luar konteks, atau penalaran yang dibuat-buat. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu silogisme logis. Nah, silogisme logis yaitu suatu bentuk argumen logis yang kembali ke masa lampau. Silogisme adalah bentuk penalaran dengan 3 bagian.
Yang pertama ada premis mayor, yang kedua premis minor, dan yang ketiga kesimpulan. Mereka melambangkan persuasi premis konten dan dapat terdiri dari 3 jenis silogisme. Yang pertama silogisme bersyarat, yang kedua silogisme disjungtif, dan yang ketiga silogisme kategoris. Nah, untuk yang silogisme bersyarat ini didefinisikan sebagai argumen yang menggunakan penalaran jika atau kemudian. Seperti silogisme lainnya, mereka juga memiliki premis mayor, premis minor, dan juga kesimpulan. Nah, premis mayor menyatakan logis hubungan yang dianggap ada di dunia dan penerima harus menerimanya. Dan yang kedua ada silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif menggunakan format atau. Pertimbangan premis utama ini terpisah dari silogisme kita, seperti contoh kita mengurangi defisit atau menaikkan pajak. Nah, premis biasanya disertai dengan beberapa bukti atau bukti dalam premis minor dan kemudian kesimpulannya ditarik. Misalnya seperti ini, Dewan Sekolah mengancam, kami memilih untuk menaikkan pajak atau Anda kehilangan ekstrakurikuler kegiatan. Nah, itu contohnya silogisme disjungtif. Dan yang selanjutnya silogisme kategoris. Silogisme kategoris berurusan dengan bagian dan keseluruhan atau set dengan subset. Peristiwa di mana tempat mayor dan minor keduanya melibatkan keanggotaan atau non-membership di salah satu dari 2 kategori. Kesimpulannya menghubungkan klaster dari kedua premis tersebut ke dalam sebuah temuan atau hasil baru. Jadi menghubungkan dari klaster ini dari kedua premis tersebut, kemudian dijadikan satu ke dalam sebuah temuan atau hasil baru. Format Tolmin. Inggris filsuf Stephen Tolmin mengembangkan model yang mengidentifikasi jenis persuasi logis. Kami temui dalam acara sehari-hari, tapi klaim biasanya perlu didukung oleh data. Bagian kedua dari model ini, yang lebih sederhana dinyatakan lebih bukti. Data memberi penerima alasan yang masuk akal untuk mengikuti saran klaim. Ketiga halaman ini menjadi jelas saat kita memeriksa persuasi di tempat kerja. Dalam keseharian kita untuk memutuskan merek mana yang akan dipilih, yang mana kebijakan untuk mengadopsi, siapa yang dipercaya atau ditolak, yang mana jalan yang harus diikuti untuk memenuhi tujuan dan keinginan kita. Istilah kecil lainnya di model adalah reservasi, yang didefinisikan sebagai pernyataan yang menentukan kondisi di mana jaminan itu valid. Pembujuk kemudian bisa memberi data yang dapat diterima atau ditolak maupun oleh penerima. Yang terpenting adalah yang membujuk harus sadar, kritis, dan sistematis karena mereka dihadapkan oleh pembujukan. Sistem Tolmin memberi kami alat sederhana yang bekerja dengan baik dengan berbagai macam persuasi. Demikian presentasi dari kelompok 10. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.